Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun mengorbankan semua senjata piala di cincin peri, dan biarkan dua dewa raksasa memilih. Setelah itu, Tan Yun meminta kedua patriark untuk mengeluarkan kapak dewa dan palu dewa, dan dia membawa Sen Subing dan yang lainnya ke Aula Dewa Gurun. Sen Subing mengerutkan kening dan berkata, "Suamiku, Yukin dan aku telah menghabiskan 360.000 tahun di Menara Lingqiao, tetapi kami masih belum menyentuh penghalang para dewa kelas 2. Tidak ada buah dewa, kecepatan promosi kita benar-benar terlalu lambat," ucap Subing. Yang lain juga mengangguk setuju. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tahu ini, ada jurang para dewa yang ganas di luar, dan pasti ada orang-orang di dalam jurang yang ganas. Hanya saja kita baru saja membunuh Jiang Feixu belum lama ini, dan tidak aman untuk keluar sekarang," ucap Tan Yun. Tan Yun mengatakan itu tidak masuk akal. Karena, meskipun Zhan Zusheng, Bai Xuanqi dan lain-lain yang mengejar dan membunuhnya sebelum berpikir bahwa mereka telah mati setelah memasuki gua menelan dewa, mereka secara alami tidak akan mencari mereka lagi. Namun, semua orang tahu bahwa 3 tahun lalu, ada seorang lelaki tua terkenal yang membawa tubuh Jiang Feixu kembali ke kota Jianglong Shenwang terlebih dahulu. Menurut waktu, Raja Dewa Jianglong telah mengetahui bahwa putranya sudah mati, dan akan mengirim pasukan untuk mencari Tan Yun. Sen Subing merenung sedikit, "Suamiku, mengapa kita tidak mundur dulu, lalu pergi mencari buah dewa," ucap Subing. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Yah, itu juga maksudku, belum terlambat. Ayo mundur dulu, tunggu, setelah ranah ditingkatkan, ketika saya pergi keluar untuk menemukan dewa manusia dan dewa bumi, saya memiliki beberapa kemampuan pertahanan diri ketika menghadapi musuh," ucap Tan Yun. Kemudian, Tan Yun mengorbankan menara Dewa Lingqiao dan memasuki menara dengan semua orang untuk berlatih. Waktu berlalu, setahun kemudian, Direktur Mansion Jianglong Shenwang, yaitu Jiang Wenyun, yang memimpin 1 juta tentara, bertemu Zhang Qi dan 5 orang dalam perjalanan ke jurang para dewa yang ganas. "Saya telah melihat ketua master," ucap kelima Zhang Qi saling berhadapan, dan Jiang Wenyun yang berada di depan tentara, berkata dengan hormat. Pada saat yang sama, dia dapat melihat bahwa itu pasti Lord God King yang sangat marah ketika dia mengetahui kematian Tuan Muda, dan mengirim kepala untuk pergi ke jurang para dewa yang ganas untuk menangkap si pembunuh. "Kamu bajingan yang tidak berguna," Jiang Wenyun berteriak dengan marah. "Kamu memiliki begitu banyak orang, namun kamu tidak dapat melindungi Tuan Muda," ucap Jiang Wenyun. Zhang Qi berlutut di udara dan menangis, "Tuan Kepala, aku tumbuh besar dengan memperhatikanmu. Saya mohon Anda untuk membantu anak-anak kecil untuk berbicara di depan Lord God King. Jangan bunuh kami," ucap Zhang Qi. 4 lelaki tua lainnya juga berlutut di Jiang Wenyun dan memohon dengan getir. Jiang Wenyun menghela nafas, "Kecuali pembunuhnya tertangkap, dengan cara ini, manajer dapat menyelamatkan hidup Anda. Jika pembunuhnya tidak dapat ditangkap, manajer tidak dapat membantu," ucap Jiang Wenyun. Zhang Qi sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Dia sudah mati," ucap Zhang Qi. "Mati?" Alis putih Jiang Wenyun berkedut, "Jangan membodohi manajer ini," ucap Jiang Wenyun. "Bawahan itu tidak berani," ucap Zhang Qi. Setelah Zhang Qi berkata, dia buru-buru memadatkan gambar memori. Dalam gambar memori, Tan Yun bergegas ke gua menelan dewa dengan tatapan tak berdaya. Segera setelah itu, di dalam gua pelahap yang gelap, terdengar teriakan kematian Tan Yun. Setelah menonton gambar memori, Jiang Wenyun mengangguk dan berkata, "Tuan Dewa sekarang telah melakukan ekspedisi dan memulai perang dengan iblis di luar dunia. Tuan Dewa tidak ada di mansion sekarang, dan ketika Tuan Dewa kembali dengan penuh kemenangan, manajer ini secara alami akan membantu bersyafaat. Ayo kembali ke mansion bersama direktur ini sekarang," ucap Jiang Wenyun. Setelah itu, Jiang Wenyun memimpin pasukan 1 juta, dan terbang dengan kuat menuju kota Raja Dewa Jianglong. Setahun kemudian, tentara kembali ke Jianglong God King City. Bintang berubah, 5 tahun kemudian. Raja Jianglong kembali dengan penuh kemenangan dan kembali ke istana para dewa setelah mengetahui bahwa pembunuhnya telah meninggal, dia merasa lega. Bagaimanapun, balas dendam putra dapat dianggap sebagai balas dendam. Dengan syafaat Jiang Wenyun, nyawa 5 orang Zhang Qi juga terselamatkan.
Musim berganti, dan waktu tampak seperti anak panah. Tidak ada tahun di menara, dunia telah ribuan tahun. Tan Yun dan yang lainnya telah menghabiskan 39 juta tahun yang sangat lama di menara Lingqiao. Selama periode ini, Tan Yun butuh 5 juta tahun untuk menyingkat Dewa Manusia kedua Hongmeng, dan dia dipromosikan menjadi Dewa Manusia kelas 2. Butuh 10 juta tahun untuk memadatkan Dewa Primordial ketiga Hongmeng, dan memasuki Dewa Manusia kelas 3. Butuh 15 juta tahun lagi untuk melangkah ke Dewa Manusia kelas 4. Untuk sisa waktu, dia mengolah tubuh hegemoni ruang waktu Orde ke-19 ke tahap pencapaian kecil. Dengan robekan tanpa senjata, kekuatan kekerasan dari artefak tingkat rendah tingkat ketiga. Kecuali Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fuguchong, Tian Lao, dan Wei Kuan yang masih merupakan Dewa Bumi kelas 3, yang lainnya adalah Dewa Manusia kelas 4 seperti Tan Yun. Meskipun Shen Subing kultivator tercepat, masih belum menyentuh penghalang para Dewa kelas 5. Pada saat ini, Tan Yun yang sedang duduk bersila, bangkit dan bergumam pada dirinya sendiri, di masa depan, setiap kali aku meningkatkan ranah kecil, itu akan memakan waktu lebih lama, aku tidak bisa terus seperti ini, kecepatan promosinya benar-benar terlalu lambat, saatnya meninggalkan tanah rahasia dan menemukan buh para dewa, ucap Tan Yun. Pada saat yang sama, dengan peningkatan ranah Tan Yun Tang membuatnya bersemangat adalah kemampuan mata ilahi Hongmeng juga meningkat. Sebelumnya, dia hanya bisa melihat kultivasi orang yang satu alam lebih tinggi dari dirinya, tapi sekarang, dia bisa melihat kekuatan orang yang dua alam lebih tinggi dari dirinya. Tan Yun tahu bahwa ketika dia memasuki alam Dewa Bumi di masa depan, dia akan dapat melihat tingkat kultivasi orang-orang yang lebih tinggi darinya dalam 3 alam. Dengan senyum puas, Tan Yun mengirim semua orang untuk meninggalkan menara Lingqiao. Setelah itu, Tan Yun menghilang dari udara tipis dari menara, dan muncul di Wild God Lord Hall di detik berikutnya. Segera setelah itu, Shen Subing dan yang lainnya muncul dari sisi Tan Yun. Shen Subing memandang Tan Yun dengan lembut, "Suamiku, apa rencanamu di masa depan?" ucap Subing. Tan Yun sedikit merenung, "Tinggalkan tanah rahasia dulu, dan temukan cukup buah dewa manusia dan ular dewa bumi di jurang para dewa yang ganas. Kami ingin mempromosikan ke dewa surgawi dalam waktu singkat, dan kemudian pergi ke Hongmeng Sencheng untuk bergabung dengan tentara. Ada banyak tentara dewa dan jenderal di Hongmeng Sencheng, dan ada banyak mata dan telinga, jadi kami dapat mengambil kesempatan untuk menanyakan tentang elf dan dewa lain. Jika kita tidak memiliki bantuan mata dan telinga tentara, jika kita berada di alam dewa Hongmeng yang luas, jika kita ingin mengetahui keberadaan para elf dan dewa-dewa lainnya, tidak diragukan lagi akan sesulit pergi ke langit. Pada saat yang sama, saya akan selangkah demi selangkah dari dewa, prajurit, naik ke posisi dengan kekuatan nyata, sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya, dan Anda juga bisa mendekati pemberontak saya Ling Xia Tianzun, dan mendapatkan keberadaan batu dewa pembentuk jiwa dari mulutnya. Jika kita tidak memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, bahkan jika kita telah berlatih di menara selama 100.000 tahun, kita tidak akan dapat memulihkan kekuatan kita sebelumnya, dan alam semesta akan dihancurkan, kurang dari 80.000 tahun, jadi dalam beberapa tahun ke depan, tujuan saya adalah untuk membunuh Chaos tertinggi dan Si Yuan tertinggi, menyatukan 3 alam dewa, membunuh iblis luar angkasa, dan menyelamatkan semua makhluk hidup di alam semesta sebelum kehancuran alam semesta, ucap Tan Yun. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Seperti yang dikatakan Tan Yun, tanpa sumber daya kultivasi yang cukup, sampai kosmos hancur, dia rentan di depan 2 makhluk tertinggi. Karena itu, semua orang tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal di menara untuk berkultivasi. Pada saat ini, Sue Zian tampaknya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan bingung, "Kakak ipar, menara Ling Xiao yang kami gunakan untuk berkultivasi hanyalah artefak luar biasa tingkat keempat. Mengapa tidak memurnikan biji sesawi tingkat tinggi artefak ruang waktu untuk berlatih?" ucap Sue Zian. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Zian, kamu tidak tahu, dalam cara kultivasi, perbedaan terbesar antara dewa dan manusia dan abadi adalah ketika kamu menjadi dewa, itu tidak berarti Anda dapat meningkatkan ranah Anda jika Anda tetap mengasingkan diri. Kita membutuhkan sumber daya kultivasi untuk meningkatkan ranah kita, termasuk saya. Jika kita tidak memiliki sumber daya kultivasi, bahkan jika kita tinggal di waktu biji sesawi urutan ke-12 artefak luar angkasa, jika kita ingin dipromosikan dari dewa manusia tingkat 4 ke dewa bumi tingkat pertama,
itu akan memakan waktu ratusan juta tahun, dan dunia luar akan memakan waktu ribuan tahun. Dan di atas bumi dewa, ada banyak alam seperti dewa surgawi, dewa suci, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus memiliki sumber daya kultivasi di tangan, ucap Tan Yun. Semua orang mendengar itu, baru kemudian saya mengetahui betapa sulitnya kultivasi dewa. Pada saat ini, Sen Subing tiba-tiba memikirkan sesuatu, suamiku, kamu telah membuka banyak tempat rahasia di masa lalu, dan para elf dan dewa lain mungkin berada di tanah rahasia, ucap Subing. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, meskipun ini mungkin, tapi tempat rahasia lainnya terlalu jauh dari sini. Jika kita ingin mencari semua tempat rahasia, dengan kecepatan kita saat ini, itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Pada saat itu, setelah dipromosikan menjadi Dewa Surgawi, Anda harus bergegas kembali ke kota ilahi Hongmeng dalam waktu 10 tahun, jika tidak, Imam Besar Kurcaci akan mengirim orang untuk membunuh kita setelah merasakannya. Jadi, sekarang, satu-satunya cara adalah meningkatkan kekuatan, ucap Tan Yun. Sen Subing mengangguk dan menatap Tan Yun dengan kagum, suamiku, kamu harus mempertimbangkan semuanya dengan lebih komprehensif, ucap Subing. Tan Yun berkata sambil tersenyum, oke, belum terlambat, kita harus pergi. Sekarang saya akan memberitahu Anda penampilan dan karakteristik buah dewa manusia, ular dewa bumi, dan mata air dewa langit, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memadatkan penampakan 3 harta agung surga dan bumi dengan kekuatan ilahi. Setelah semua orang menyimpannya di dalam hati mereka, mereka mengikuti Tan Yun keluar dari aula utama para dewa liar. Tan Yun melepaskan kesadarannya, menutupi seluruh tanah rahasia, dan memberikannya kepada Patriark para dewa raksasa liar, Patriark dewa raksasa sunyi besar, berkata melalui transmisi suara. Saya akan meninggalkan tanah rahasia untuk beberapa waktu, dan pergi ke jurang yang ganas para dewa untuk menemukan sumber daya pelatihan. Anda menahan kle Anda dan tidak boleh meninggalkan tanah rahasia. Begitu Anda mengungkapkan keberadaan Anda akan menghadapi bencana genosida, ucap Tan Yun. Setelah itu, kedua patriark dengan hormat mentransmisikan suara mereka dan menyatakan kepatuhan mereka. Menurut pendapat Tan Yun, harus ada artefak deduksi di alam Dewa Hongmeng, yang menyimpulkan 12 dewa utama di bawah-bawahan mereka. Mereka bersembunyi di tanah rahasia, tapi kekuatan deduksi dari perisai artefak deduksi sangat mungkin disimpulkan begitu dia pergi. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, Tan Yun tidak akan membiarkan mereka meninggalkan tanah rahasia, dan ketika mereka pergi, itu akan membuat langit bergetar. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memimpin kerumunan dan binatang buas untuk terbang melintasi langit ke gerbang tanah rahasia. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, sejak para dewa di alam Dewa Hongmeng, setelah dipromosikan menjadi para dewa, akan bergabung dengan tentara, maka dikatakan bahwa pemburu harta karun paling kuat di dewa-dewa yang ganas paling banyak adalah dewa-dewa bumi tingkat 9. Jika saya menggunakan semua cara saya, itu sudah cukup untuk membunuh dewa bumi tingkat 8, dan bahkan jika saya bertemu dengan tingkat ke-9, saya masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Selain itu, keberuntungan kita tidak mungkin seburuk itu, jika kita bertemu dengan dewa bumi tingkat 9 di jurang para dewa yang ganas, bahkan jika kita bertemu dengan mereka, kita mungkin tidak celaka. Tentu saja, jika terjadi kejahatan, aku akan membawamu untuk melarikan diri, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun membiarkan semua orang memasuki menata Lingqiao, dia membuka pintu tanah rahasia, dan memasuki gua menelan yang gelap. Setelah Tan Yun terbang selama lebih dari setengah jam, dia melayang di langit di pintu keluar gua menelan dewa. Segera, dia melepaskan kesadaran ilahi yang sebanding dengan dewa bumi kelas 6. Setelah menemukan bahwa tidak ada satu di luar, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dari gua menelan dewa dengan kecepatan tinggi di antara pegunungan di kedalaman jurang para dewa yang ganas. Serahkan ular dewa bumi, jika tidak, kalian semua akan mati. Tiba-tiba, suara kasar yang mendominasi datang dari langit timur. Tan Yun mengerutkan kening, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi. Pada saat ini, lusinan mayat berdarah tergeletak di lembah yang penuh dengan tanaman hijau subur dan esensi ilahi. Dilihat dari pakaian mayat, itu milik dua kelompok. Pada saat ini, kedua sisi mayat saling berhadapan. Ada 12 orang di satu sisi, semuanya adalah dewa bumi. Ada 9 orang di sisi lain,
yang juga merupakan Dewa Bumi. Pria kuat yang dipimpin oleh 9 orang itu dipenuhi dengan nafas para Dewa Bumi kelas 6. Dia memandang 12 orang di seberangnya dan menyeringai, berikan semua ular Dewa Bumi kepada paman ini, jika tidak, kamu hanya akan memiliki orang mati. Ke-12 orang itu menuju orang tua itu berkata dengan murung, apakah kamu tahu siapa orang tua ini? Kamu buta dan berani datang dan mengambil sesuatu dari orang tua ini, 9 dari kamu mencari mati. Barang-barangmu sialan, semua orang di tanah dibunuh olehmu, bukankah ular Dewa Bumi merebutnya setelah kamu membunuhnya? Itu juga barang-barangku, ular Dewa Bumi, ucap orang tua itu. Kamu sangat keras, ucap rombongan tuan muda kedua. Mendengar ini, pria kuat itu gemetar ketakutan, dan berkata dengan gelisah, kamu, apakah kamu dari tuan muda kedua Zhan Zutian? Ucap pria kuat itu. Omong kosong, ucap tuan muda berkata dengan sungguh-sungguh. Ke-11 Dewa Bumi di belakangnya memandang 9 pria kuat dengan mencibir. Mendengar ini, lelaki kuat itu buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, saya, salah paham, penjahat ini tahu itu salah, tolong jangan ingat penjahat itu, ucap pria kuat itu. Orang tua itu mendengus dingin, pergi. Ya, ayo keluar sekarang, ucap pria kuat itu mengangguk dan menundukkan kepalanya, menghadap 8 orang di belakangnya, dan berkata dengan tajam, mengapa kamu tidak keluar? Ucap pria kuat itu. Setelah mengatakan ini, 9 pria kuat itu berharap orang tua mereka akan melahirkan 2 lagi kaki, dan mereka bisa melarikan diri sambil bernapas tanpa jejak. Setelah melihat 9 orang pergi, lelaki tua itu melihat mayat-mayat di tanah dan mendengus dingin, sekelompok hal yang tidak tahu apakah akan hidup atau mati, hal-hal yang disukai lelaki tua ini, kamu tidak membayar, kamu pantas mati, ucap lelaki tua. Kemudian, lelaki tua itu melihat kembali ke 11 orang, berkata, pergi dan temui tuan muda kedua, serahkan ular Dewa Bumi kepada tuan muda kedua, dan kemudian lanjutkan mencari, ucap orang tua itu. Baik Zhou Lao, ucap ke-11 orang itu menghadap pria tua bernama Zhou Tong dan berkata dengan hormat. Tunggu, tiba-tiba, sebuah suara dingin memasuki telinga 12 orang Zhou Tong. Ke-12 orang itu menoleh ke belakang dan melihat seberkas cahaya ungu yang melesat dari sebuah tiang, berubah menjadi pemuda tampan berjubah ungu. Jika bukan Tan Yun, siapa itu? Zhou Tong tertegun sejenak, kemudian, ketika dia menemukan bahwa Tan Yun hanyalah dewa kelas 4, kewaspadaannya menghilang. Dia tidak berpikir bahwa semut di depannya mengambil keuntungan dari api. Anak muda, apakah ada yang salah? Ucap Zhou Tong bertanya sambil tersenyum. Tan Yun menutup telinga, dia menjulurkan jari, menunjuk mayat-mayat di tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu membunuh semua orang ini, ucap Tan Yun. Benar, Zhou Tong menjawab dengan sangat mudah. Kenapa? Mata Tan Yun menjadi lebih dingin dan lebih dingin, cukup bagimu untuk mengambil ular bumi, mengapa kamu ingin membunuh mereka semua, ucap Tan Yun. Orang tua itu mau membunuh, Zhou Tong mencibir. Anak muda, kenapa? Apa kamu ingin balas dendam, ucap Zhou Tong. Tidak, Tan Yun menggelengkan kepalanya. Kamu tidak berani mengukurnya, Zhou Tong melirik Tan Yun, lalu mengapa kamu berhenti memanggil orang tua ini, ucap Zhou Tong. Tan Yun melihat mayat di tanah dan berkata-kata demi kata, sama seperti metodemu, membunuh orang untuk harta, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Zhou Tong tertegun sejenak, lalu tiba-tiba wajahnya memerah karena tawa. Hal yang sama berlaku untuk 11 Dewa Bumi di belakangnya. Ke-12 tampaknya telah mendengar lelucon besar, dan mereka bertemu dengan seorang idiot yang ingin bunuh diri untuk merebut harta karun itu. Orang tua itu tiba-tiba berpikir kamu lucu, Zhou Tong tertawa dan berkata, kamu hanyalah dewa kelas 4, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu ingin membunuh 12 orang dan mengambil harta karun ini. Anak muda, apakah kamu tahu apa alam orang tua ini, ucap orang tua itu. Tan Yun melihat sekilas bahwa Zhou Tong adalah dewa bumi kelas 6, dan juga melihat bahwa ada 11 orang di belakangnya. 4 di antaranya adalah Dewa Bumi kelas 4 dan 7 adalah Dewa Bumi kelas 5. Tan Yun berkata dengan ringan, saya tidak berpikir saya lucu, dan saya tidak peduli di dunia mana Anda berada. Serahkan ular Dewa Bumi, dan kemudian saya akan menepati janji saya. Karena Anda meninggalkan semua mayat mereka, ketika kamu membunuh orang dan merampas harta, aku akan menyimpannya juga. Kamu semua adalah mayat, ucap Tan Yun. Kamu anak kecil, kamu mencari kematian, wajah Zhou Tong berubah menjadi sangat dingin, dan dia melambaikan tangannya, pergilah,
ambil otak anak ini, ucap Zhou Tong. Iya, salah satu dewa bumi kelas 4,5 baya tiba-tiba mengambil langkah, mengubah tangan kanannya menjadi cakar, merobek kekosongan, berkedip ke arah Tan Yun, dan mencubit tangan kanannya ke lehernya. Menghadapi pria parubaya itu yang terbang, mulut Tan Yun melengkung menjadi seringai, karena kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkan ular dewa bumi, dan kamu berasal dari Zanfu, maka kamu hanya memiliki tulang yang tersisa, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun bergerak, dia tidak bergerak seperti gunung, dia bergerak seperti guntur, tubuhnya melayang ke depan dan ke belakang, dan jari-jari kakinya menendang tangan kanan pria parubaya itu dengan keras. Pergelangan tangan pria parubaya itu patah di tempat, darah berceceran, dan pria parubaya itu berteriak, "Zhou tua, kecepatannya terlalu." Bang! Sebelum pria parubaya itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun muncul di depan pria parubaya itu dalam sekejap, meraih leher pria parubaya itu dengan tangan kanannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu ingin memenggal kepalaku," ucap Tan Yun. "Zhou tua, tolong!" Retak. Teriakan minta tolong pria parubaya itu berakhir dengan tiba-tiba, tetapi Tan Yun yang memutar lehernya. Bang! Tan Yun melepaskan leher pria parubaya itu dengan tangan kanannya, dan melemparkan tinju kanannya keluar, tubuh pria parubaya itu meledak, tidak meninggalkan tulang. Adegan ini bukan masalah sepele. Zhou Tong, 11 orang, tidak pernah berpikir seperti anak laki-laki di depannya, sebenarnya sangat kuat. "Aku juga marah, kamu anak kecil, beraninya kamu membunuh orang-orangku," Zhou Tong berteriak dengan marah, "Bunuh dia untukku," ucap Zhou Tong. Dengan perintah Zhou Tong, 10 orang di belakangnya mengeluarkan pedang suci mereka satu demi satu dan akan membunuh Tan Yun. Sebelum 10 orang bisa menyerang, Tan Yun membuat serangan pendahuluan. Berkedip, bang bang bang. Saat berikutnya, seluruh tubuh dari 10 orang itu diledakkan oleh Tan Yun. Jiwa dimusnahkan, dan tulang-tulangnya hilang. Melihat tulang yang berserakan di tanah, Zhou Tong benar-benar panik. Dia tahu bahwa bahkan jika dia adalah dirinya sendiri, dia tidak dapat dengan mudah membunuh 10 bawahannya. Zhou Tong menekan rasa takut di hatinya dan menunjuk Tan Yun dengan marah, "Kami adalah orang-orang dari Tuan Muda kedua dari Istana Zanfu dari kota Raja Dewa tertinggi," ucap Zhou Tong. "Aku bisa membunuhmu," ucap Tan Yun, sosoknya melintas, dan kecepatan Zhou Tong cepat. Hanya satu sosok yang bisa ditangkap. Mengetahui bahwa dia dikutuk, dia dengan putus asa meraung, "Tuan Muda kedua, seseorang ingin membunuh budak tua ini, dan dia juga ingin merebut ular dewa bumi yang ditemukan budak tua ini untukmu," ucap Zhou Tong. Dalam raungan itu, Zhou Tong memegang kapak di tangan kanannya melintas ke arah Tan Yun. Sebuah kapak menebas, dan balok kapak 10.000 kaki membelah kekosongan dan bumi. Namun, Tan Yun lolos dari balok kapak seperti hantu, dan menamparkan wajah Zhou Tong dengan telapak tangan kanannya. Bang! Kepala Zhou Tong pecah seperti semangka, dan mayat tanpa kepala itu terbang terbalik seperti bola meriam. Saat Tan Yun memberi isyarat, cincin ilahi di mayat yang tersebar di tanah berubah menjadi aliran cahaya tipis, yang diserap ke tangan Tan Yun. Tan Yun tidak melarikan diri, karena dia telah melepaskan kesadaran ilahi untuk menemukan bahwa ada ratusan dewa bumi di pegunungan di 30 juta makhluk abadi di utara. Di antara mereka, seorang pemuda berjubah brokat, dengan kekuatan tertinggi, adalah dewa bumi tingkat 8. Penampilan orang ini 8 poin mirip dengan Zhan Zusheng. Tan Yun dapat memikirkannya dengan jari-jari kakinya, itu adalah Zhan Zutian, saudara kedua Zhan Zusheng. Memikirkan Zhan Zusheng mengejar dan membunuhnya 1000 tahun yang lalu, kemarahan Tan Yun bisa dibayangkan. Bas! Tan Yun merasa bahwa Zhan Zutian melepaskan kesadarannya untuk mengunci dirinya dalam keterkejutan kekosongan, dan berkata dengan tegas, "Kamu bajingan, berani membunuh orang-orang Tuan Muda ini, hari ini kamu tidak bisa terbang," ucap Zhan Zutian. Setelah itu, Zhan Zutian memimpin ratusan dewa bumi dari tingkat pertama hingga ke-7, mengendarai perahu Senzu, dan berlari kencang menuju Tan Yun. Pada saat ini, Zhan Zutian sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani membunuh bawahannya. "Sulit untuk terbang dengan sayap terpasang," ucap Tan Yun mencibir di dalam hatinya, dan melepaskan kesadaran ilahi yang sebanding dengan para dewa tingkat ke-6 secara ekstrim, mencakup radius 150 miliar abadi. Ditemukan bahwa dalam radius 300 juta keabadian, tidak ada orang lain kecuali Zhan Zutian dan lainnya yang berasal dari Senzu. Tiba-tiba,
Kesadaran Tan Yun terkunci di belakang Senzu yang dikendarai oleh Zhan Zutian, dan matanya berbinar. Karena Senzunya adalah artefak luar biasa tingkat kelima. Tan Yun memiliki ide tentang Senzu. Anda harus tahu bahwa kecepatan terbang artefak terbaik tingkat kelima sebanding dengan kecepatan Dewa Surgawi tingkat 9. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa dengan kekuatan keluarga Zhan, bahkan jika Zhan Zutian memiliki Senzu tingkat tinggi, itu normal, itu hanya Senzu tingkat tinggi. Jika kamu ingin membunuh, kamu tidak punya pilihan selain mati. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, Senzu adalah milikku, hidupmu, dan hartamu juga milikku, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berpura-pura menjadi takut dan melepaskan bepergian perlahan di atas pegunungan. Saat terbang, Tan Yun melepaskan indera ilahi dan menembus ke dalam 12 cincin ilahi di tangannya, dan menemukan bahwa ada 12 buah ilahi manusia sebesar kepalan tangan, dan 9 ular ilahi bumi yang panjangnya 1 kaki dan berwarna merah darah. Selain itu, ada 200.000 keping giok ilahi tingkat rendah, 6.000 keping giok ilahi tingkat menengah, dan 720 keping giok ilahi bermutu tinggi. Masih ada 120 yuan untuk giok ilahi berkualitas tinggi. Dengan puas, Tan Yun mengumpulkan 12 cincin surgawi ke dalam cincin abadi, dan berpura-pura melarikan diri sambil menunggu Zhan Zutian menyusul. Suamiku, apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Suara Sen Subing terdengar dari benak Tan Yun. Perlu, Tan Yun berkata kepada orang-orang dan binatang buas di menara Lingqiao di telinganya, ketika musuh mengejar, aku akan melemparkan formasi pedang, dan kemudian aku akan berurusan dengan 6 dewa bumi tingkat 7, dan Zanzu. Sisa musuh akan diserahkan kepada Anda, pada saat itu, kita harus bertarung dengan cepat dan jangan biarkan siapapun pergi, ucap Tan Yun. Tan Yun tahu betul bahwa setelah dia mengatur arai pedang ilahi Hongmeng, bahkan jika seseorang dari dunia luar mengetahuinya, dia tidak akan dapat mengatakan bahwa itu adalah formasi pedang, apalagi mengetahui latihan yang dia lakukan dalam formasi pedang. Dan musuh dalam formasi pedang akan mengetahui latihan yang mereka gunakan. Oleh karena itu, mereka tidak boleh membiarkan mulut mereka hidup. Jika tidak, musuh akan mempublikasikan latihan mereka sendiri setelah melarikan diri, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Senzu kelas atas urutan kelima terbang sangat cepat, dan sesaat kemudian, muncul 8.000 makhluk abadi di belakang Tan Yun. Di Senzu, Zhan Zutian dengan tegas berkata, hancur, kamu tidak bisa melarikan diri, ucap Zhan Zutian. Tan Yun tiba-tiba berhenti terbang, tiba-tiba berbalik, menatap Senzu yang melaju kencang, dan berteriak, formasi pedang pembantaian ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun. Segera, 11 pedang ilahi Hongmeng meledak dari alis Tan Yun, seperti kembang api yang bermekaran di langit, melesat ke segala arah dengan kecepatan kilat. Ketika Zhan Zutian mengendarai perahu Senzu dan muncul 100.000 kaki di depan Tan Yun, 11 pedang Hongmeng telah muncul dalam lingkaran dari kehampaan, mengelilingi Tan Yun dan orang-orang di Senzu. Bas, ketika kekosongan itu seperti riak di air, tirai cahaya besar meletus dari pedang primordial 11 tangan, menyelimuti Tan Yun dan yang lainnya. Pembentukan pedang, ucap Zhan Zutian mengendarai Senzu ke langit untuk sementara waktu, mengerutkan kening, dan menemukan dirinya dalam kehampaan primordial yang tak ada habisnya. Segera, Zhan Zutian memandang dengan jijik dan berkata, bagaimana dengan formasi pedang, kamu makhluk rendahan? Kamu merampok ular tanah tuan muda ini, dan membunuh orang-orang tuan muda ini. Hari ini, tuan muda ini pasti akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini, ucap Zhan Zutian. Setelah kata-kata Zhan Zutian, dia menoleh dan melihat 6 dewa bumi tingkat 7 di depan lebih dari 100 orang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.